Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelompok 10. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini dengan judul Jenis-jenis Strategi Pembelajaran. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Dea Anissa Putri dengan NIM 23040950204 bersama rekan kelompok saya Rahmayanti Suardi dengan NIM 23040950208. Tujuan yaitu yang pertama, untuk mencakup tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi anak. Yang ketiga itu mewujudkan kegiatan belajar mengajar dan efektif dan efisien. Yang keempat yaitu terciptanya kondisi pembelajaran di mana peserta didik merasa belajar merupakan suatu kebutuhan. Yang kelima yaitu memperoleh hasil belajar peserta didik yang tinggi. Strategi pembelajaran adalah suatu rangkaian aktivitas yang telah terencana dalam penyampaian materi pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran ini tidak hanya tertuju pada peserta didik, namun juga guru sebagai tenaga pengajar. Terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan seorang guru dalam memilih strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu karakteristik tujuan pembelajaran. Maksud dari karakteristik tujuan pembelajaran di sini yaitu untuk mengembangkan aspek domain fisik motorik, kognitif, bahasa, serta estetika. Selain dari aspek domain yang telah saya sebutkan tadi, dapat juga mengembangkan pemahaman anak mengenai nilai-nilai, etika, dan lain sebagainya. Yang kedua, terdapat karakteristik anak sebagai peserta didik, baik usia maupun kemampuannya. Setiap anak pasti memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus terlebih dahulu peka terhadap dua hal tersebut, sehingga dapat menciptakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak didiknya. Yang ketiga, terdapat karakteristik tempat yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran, apakah di luar atau di dalam ruangan. Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk merancang strategi dengan menyesuaikan tempat yang akan dipakai agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, terdapat karakteristik tema atau bahan ajar yang akan diberikan kepada anak. Guru dapat melibatkan orang tua dan lingkungan sekitar untuk dijadikan bahan ajar kepada anak. Misalnya dengan memaksimalkan kekayaan alam yang terdapat di sekitar sekolah. Kelima yaitu karakteristik pola kegiatan yang akan digunakan. Apakah dengan pengaraan langsung, semi kreatif atau kreatif? Guru juga perlu memperhatikan bagaimana cara penyampaian bahan ajar agar tersampaikan dan diterima baik oleh anak didik. Baik, adapun jenis-jenis strategi pembelajaran yaitu yang pertama, strategi pembelajaran langsung, yaitu materi pembelajaran disajikan langsung pada anak didik, langsung mengelolanya, misalnya bermain balok, puzzle, melukis, dan lain-lain. Diharapkan anak didik bekerja secara menyeluruh dan peran guru hanya sebagai fasilitator. Strategi belajar individual, yaitu dilakukan oleh anak didik secara mandiri, kecepatan, keseimbangan, dan keberhasilan. Pembelajaran anak didik sangat ditentukan oleh masing-masing individu yang bersangkutan. Strategi belajar kelompok, yaitu secara bergu. Bentuk belajar kelompok bisa dalam pembelajaran kelompok besar dan kelompok kecil. Strategi berkelompok tidak memperhatikan kecepatan belajar individual karena setiap individu dianggap sama. Strategi pembelajaran deduktif. Strategi ini adalah strategi pembelajaran yang terlebih dahulu mempelajari konsep-konsep, kemudian mencari kesimpulan dan ilustrasi dari abstrak menuju ke hal yang konkret. Strategi pembelajaran ini juga biasa disebut dengan strategi dari umum ke khusus. Strategi pembelajaran induktif. Strategi ini dimulai dengan hal-hal yang konkret. Kemudian dengan secara perlahan, anak-anak akan dihadapkan dengan materi yang cukup rumit. Strategi ini dinamakan dengan strategi pembelajaran dari khusus ke umum. Baik, adapun pengelolaan kegiatan main anak di luar kelas meliputi yaitu lingkungan di luar kelas menambah keseimbangan hari sangat sehat dan baik untuk anak-anak dan guru dalam menghirup udara segar, merasakan udara, menikmati kebebasan ruangan terbuka, dan menggunakan otot-otot dengan cara yang baru. Pengelolaan strategi main anak di dalam kelas. Yang pertama terdapat sentra. Prinsip dasar
dinamai, dan setiap kegiatan dilakukan secara bertahap dan berulang-ulang. Yang kedua terdapat klasikal. Prinsip dasar pembelajaran klasikal adalah menggunakan klasifikasi kelas menurut usia anak. Yang ketiga, sudut. Prinsip dasar pembelajaran sudut adalah pembelajaran yang menggunakan sudut-sudut ruangan sebagai tempat pembelajaran yang di dalamnya terdapat media-media yang dapat menunjang proses pembelajaran. Yang keempat, area. Serupa dengan prinsip dasar pembelajaran sudut, hanya saja area tidak hanya menggunakan sudut-sudut ruangan sebagai tempat pembelajaran. Adapun contoh strategi yaitu anak-anak diajarkan di sekolah bagaimana menerapkan prinsip-prinsip hidup tersebut dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan sekolah sebagai tempat pembentukan karakter dan guru juga menjadikan panutan bagi siswanya dan selalu ingin memberikan contoh baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Selain itu, guru berfungsi sebagai pengawas, memberi murid nasihat, insentif, dan penilaian, baik dari segi perkembangan kognitif dan moral. Pada saat pembelajaran, guru mencontohkan penerapan karakter yang baik kepada anak dan diterapkan ke guru-guru maupun teman sebayanya. Akan tetapi, guru tidak hanya mencontohkan pada saat pembelajaran saja, namun guru juga menginginkan kepada anak agar selalu menunjukkan karakter baik di dalam maupun di luar sekolah. Strategi guru dalam mengembangkan karakter sosial antara lain yaitu yang pertama tanggung jawab, yang kedua pembiasaan, yang ketiga kerjasama antar siswa, yang keempat yaitu saling menghargai, yang kelima yaitu komunikasi. Contoh strategi pembelajaran yaitu strategi mewujudkan sikap jujur terhadap anak. Guru secara terus-menerus menanamkan nilai kejujuran kepada anak melalui pembelajaran, membahas tentang apa itu jujur, mengapa seseorang harus jujur, dan apa manfaat jujur. Setelah menanamkan nilai-nilai kejujuran terhadap anak, strategi selanjutnya yaitu memberikan pengetahuan tentang moral. Metodenya harus sesuai dengan perkembangan anak, yaitu belajar sambil bermain. Pembelajaran sejati muncul dari kebebasan anak memilih kegiatan apa yang ia senangi. Setelah memberikan pengetahuan kepada anak tentang moral, strategi selanjutnya yaitu menanamkan perasaan tentang moral. Agar anak bertindak sesuai dengan prinsip moral, maka harus ada penguatan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap seperti hati nurani, empati, cinta kebenaran, rendah hati, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan anak yang berkarakter jujur, maka pendidikan karakter harus melibatkan pengetahuan tentang kebaikan atau knowing the good, cinta terhadap kebenaran atau loving the good, dan melakukan tindakan kebaikan atau acting the good.